Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, bukan ketemu lagi ya. Ini adalah mata kuliah pertama semenjak diberlakukan work from home ya. Jadi ini adalah mata kuliah inovasi teknologi seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Terus kebetulan saya mohon maaf, mungkin di pertemuan-pertemuan sebelumnya belum ada materi atau belum ada, kuliah online ya. Jadi baru minggu ini bisa dimulai karena memang terkendala teknis. Oke, dari sini, yang saya harapkan di sini adalah, Anda belajar dulu, jadi Anda pahami dulu video ini, materi ini ya. Nah, kemudian nanti setelah waktu untuk memahaminya ini selesai, nanti kita adakan video conference ya, video conference kita diskusi tentang materi ini. Jadi Anda, di kesempatan itu bisa menanyakan, apa saja yang menurut Anda kurang jelas ya, nanti kita diskusi di video conference ya. Oke, berarti kita mulai dari sekarang ya. Jadi mata kuliah IoT ya, Internet of Things ya, seperti yang kita katakan sebelumnya, yang namanya Internet of Things, kalau di prodi kita di SI itu kan pasti menggunakan yang namanya teknologi internet. Ya, kemudian ada things-nya juga, ada, benda-benda yang kita hubungkan ya melalui suatu device, sensor sama sama aktuator. Dan dari sensor tersebut menghasilkan suatu data kemudian dikirim ya ke server, ke cloud, server dan sebagainya. Nah, akhirnya terkumpul banyak ya sehingga bisa menjadi sesuatu yang namanya big data. Ya, maka dari itu kalau kita belajar IoT itu sebenarnya tidak lepas dari apa yang namanya big data. Nah, apa sih big data itu? Ya. Oke, sebelumnya nanti, saya mohon dimaklumi ya kalau mungkin misalkan, muncul suara-suara aneh ya seperti umumnya kalau kita lagi live conference nanti muncul suara-suara aneh, ya. Ya, nanti silahkan dinikmati aja. Oke, apa sih big data itu? Kita lihat big data. Nah, jadi, eee, sebenarnya di era saat ini ya, itu kita itu, menghasilkan data secara sengaja maupun tidak sengaja itu dalam jumlah yang besar. Ya seperti yang pernah saya jelaskan di dalam mata kuliah data mining ya. Ketika Anda mulai bangun pagi ya sampai tidur kembali itu pasti secara tidak sengaja, Pak, ataupun sengaja itu menghasilkan data. Ya, sehingga di sini dikatakan adalah, mmm, terjadinya ledakan data akibat penggunaan beragam aplikasi. Nah ini. Jadi karena kan kita kan, sebagai contoh kita sudah pakai smartphone ya. Nah smartphone kita ini aplikasinya sudah banyak, ada yang sosial media itu, ada yang pakai Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, kemudian belum lagi nanti yang pakai, seperti yang di mata kuliah kita pakai Google Classroom dan seterusnya. Nah itu semua kan bermain-main dengan data ya. Kita kirim data, transfer data, datanya berupa teks, berupa suara, berupa gambar dan lain-lain. Nah dari data-data tersebut dihasilkan dari berbagai proses akses data ini ya, berupa gambar, suara maupun streaming. Nah, sehingga diperlukan suatu revolusi dan transformasi baru untuk menanggulangi kebutuhan akses data tersebut. Ya, jadi karena datanya banyak dan lalu lintas datanya sudah sangat kompleks, nah, kita butuh sesuatu yang bisa menanggulangi untuk kebutuhan akses. Nah, salah satunya adalah dengan big data. Ya. Big data ini adalah suatu revolusi atau transformasi baru untuk meningkatkan kecepatan akses data, skala penggunaan data serta kapasitasnya. Nih, jadi big data itu seperti ini. Jadi awalnya karena kita nggak sengaja ngumpulin data, bikin data banyak ya kan. Nah karena datanya menjadi banyak, akhirnya kita membutuhkan sesuatu. Gimana sih caranya kita bisa mengakses data itu mudah, kemudian sesuai dengan kebutuhan kita, cepat dan seterusnya. Nih.
Jadi itu adalah, big data secara umum. Nah, kalau menurut Wikipedia ya ini ya, jadi big data is a broad term of data sets so large or complex that traditional data processing application are inadequate ya. Kemudian tantangannya di sini termasuk, analisanya, kemudian bagaimana mengcapture datanya, kemudian kurasi datanya, pencarian dan seterusnya. Ini adalah menurut Wikipedia. Ya, nah sementara menurut, Gartner ya, jadi Gartner perusahaan, teknologi, nah big data ini adalah high volume ya, high velocity dan high variety. Nah ini. Jadi suatu data yang volumenya besar, kemudian, membutuhkan kecepatan akses juga tinggi, varietasnya juga bermacam-macam. Nah ini. Ini menurut, Gartner ya. Oke. Kemudian, nah ini tetap definisi ya, sekumpulan beberapa set data besar, kompleks ya, sehingga akan menjadi susah atau rumit ya untuk diproses sehingga membutuhkan database serta perangkat tertentu untuk memprosesnya. Nah, sebenarnya tipe big data itu ada dua macam ya. Ada dua macam. Yang pertama ada data terstruktur dan data yang tidak terstruktur. Nah, apa sih sebenarnya yang data terstruktur itu? Jadi kalau data terstruktur ini sejumlah data yang dapat dengan mudah untuk dikategori atau dianalisa. Ya, jadi kalau kita menemukan data itu mudah dikategorikan dan dianalisa, berarti dia dikatakan data terstruktur. Ya, biasanya dihasilkan oleh perangkat jaringan sensor yang tertanam pada perangkat elektronik, smartphone, dan GPS. Ini data terstruktur mencakup seperti angka penjualan, saldo rekening, dan data transaksi dan data yang lain ya. Kayak kalau di akademik, nah, data nilai Anda, data IPK Anda, kemudian, kegiatan perkuliahan Anda ya, itu. Itu adalah data terstruktur. Nah, kalau data tidak terstruktur atau unstructured, ya, itu bersifat lebih kompleks, ya, karena bersifat lebih kompleks jadi lebih susah untuk dianalisa ya, lebih susah dianalisa, lebih susah dibaca. Contohnya di sini adalah data seperti apa? Ada data ulasan pelanggan. Nah, ini ada data ulasan pelanggan. Ada data lagi yang namanya komentar ya, komentar pada Facebook, Instagram. Ada data berupa cuitan di Twitter. Nah, itu kan karena bentuknya tidak standar ya atau tidak baku, ya bukan bukan tidak standar ya, tidak baku. Nah, sehingga dikatakan tidak terstruktur, unstructured data. Bisa berupa foto, bisa berupa multimedia, bisa berupa gelombang suara dan seterusnya. Gelombang elektromagnetik ya, sorry bukan suara. Nah, data ini tidak dapat dengan mudah untuk dipisahkan ke dalam kategori atau dianalisis. Nah ini. Jadi ini adalah data tidak terstruktur. Jadi data itu dari bentuknya itu ada dua macam, terstruktur dan tidak terstruktur. Ya, ini sebenarnya ada kaitannya nanti dengan mata kuliah data mining. Nah, kemudian bagaimana sih big data dengan data tradisional? Ya. Kalau big data ini dia lebih mengacu kepada arsitektur sebuah data berskala besar ya untuk memfasilitasi suatu perangkat dalam hal penanganan volume, kecepatan serta variabilitas data. Ini. Jadi big data itu ini ya, datanya besar terus dia disetting atau di konfigurasi untuk menangani volume data yang besar, kecepatannya yang tinggi dan akses variasi datanya lebih tinggi ya ini. Nah, kalau data yang tradisional di sini, sebuah data yang volumenya relatif kecil ya, kemudian proses pembaruan data yang konsisten berdasarkan struktur data yang ada serta operasi server tunggal. Nah, contohnya apa? Kalau yang tradisional ya, ya kayak data penjualan di suatu, supermarket, terus data data akademik Anda ya di Siakad. Nah, itu adalah, eee belum dikatakan big data, itu masih tradisional banget, ya. Dan tradisionalnya itu pun masih yang simpel ya, belum belum yang rumit. Oke. Nah, perbedaannya apa sih perbedaan antara, big data dan, data tradisional? Dari sisi ukurannya, infrastruktur, serta pengolahannya.
Jadi bedanya seperti ini, ya. Kalau yang tradisional data, itu biasanya kita gunakan yang namanya data warehouse. Nah, jadi kalau Anda pernah belajar data warehouse, ini sebenarnya kita masih tradisional, ya. Jadi kita masih tradisional, termasuk data tradisional. Apa saja sih, data tradisional ini, dia ngapain aja sih? Jadi kalau data tradisional ini dia berorientasi pada transaksi, ya. Untuk apa? Untuk operasional dan data history, ya, ini. Jadi, cuman berorientasi pada transaksi. Maksudnya adalah, gini, ketika Anda lagi bikin database misalkan ya, ketika Anda lagi bikin database, Anda pasti akan bertanya, "Database-nya untuk apa?" Kemudian dijawab, "Oh, untuk penjualan." Nah, maka pasti Anda akan merancang suatu database khusus untuk penjualan ya. Berarti kan transaksinya untuk penjualan, ya. Jadi kan sudah pasti seperti itu ya. Contoh lagi, Anda disuruh bikin database. Database untuk apa? Oh, untuk sistem informasi akademik kampus. Nah, berarti Anda kan pasti merancang merancang tabel atau database tersebut. Pakai apa? Pakai yang namanya query language ya, biasanya pakai SQL. Database-nya apa? MariaDB, terus MySQL, Postgre dan seterusnya, ya. Mau ditambahin OLTP, mau ditambahin OLAP bisa ya. Pakai data warehousing bisa. Yang kemarin itu pakai apa mata kuliah Anda? Nggak tahu ya, saya lupa. Kemudian di sini cuman untuk sebagai peralatan pendukung keputusan ya. Jadi peralatan pendukung keputusan. Nih. Nah, sementara kalau big data ya, kalau big data itu dia sudah fokus langsung digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi bukan berorientasi terhadap suatu proses atau transaksi tertentu. Kok bisa Pak langsung dipakai untuk mengambil keputusan? Bisa, karena dia pakai yang namanya machine learning, natural language processing, dan seterusnya. Ini. Jadi itu bedanya antara traditional data dan big data. Berikutnya, database handlingnya. Bagaimana sih kalau yang tradisional? Terstruktur dan terorganisasi. Ya. Kebanyakan pakai database relasional. Ya kan, pasti pakai relasi kan. Anda pasti ingat kan, ada relasi one to many to many, ya kan. Nah, seperti itu. Itu adalah data tradisional, ya. Kemudian butuh file system. Ini, ya, yang namanya data tradisional pasti butuh file system tertentu ini. Ya. Kemudian bagaimana dengan skalanya? Ya, skalanya small atau medium. Ya, skala infrastrukturnya. Jadi nggak butuh teknologi-teknologi yang besar banget, nggak butuh server yang besar banget, ya server yang banyak enggak. Ya, ini. Jadi dia infrastrukturnya kecil. Seperti kalau di Siakatnya kampus kita ya, ya udah pakai servernya kampus sendiri ya. Walaupun ketika listrik down ya servernya juga down, internet down, maka kita nggak bisa akses. Nah itu. Ini. Kemudian kalau big data, ya skalanya lebih besar, lebih luas. Ya. Dia membutuhkan kecepatan ya rapid velocity ya, jadi kecepatan data yang sangat tinggi, sangat cepat ya dalam mentransfer data yang jumlahnya besar. Ini. Kemudian dia semi terstruktur ya, atau bahkan tidak terstruktur ya ini. Jadi karakternya seperti itu. Kemudian data scale to multiple storage service. Nah, jadi big data itu sebenarnya dia ngambil dari multiple storage service ya. Jadi dari berbagai sumber, nah itu ngumpul jadi satu. Kalau yang tradisional itu kan cuma satu server ya. Kalau Siakat satu server, oh udah harddisk yang pertama harddisk A. Kalau nanti webnya kampus harddisk B dan seperti itu. Nah, kalau yang ini enggak, kalau big data. Jadi multiple server storage. Jadi ngambilnya dari mana-mana. Ya. Nah, kalian tahu nggak kalau big data itu sebenarnya servernya gimana? Misalkan ada suatu perusahaan yang dia menyediakan layanan big data.
Misalkan dia berada di Jakarta, ya dia mau mengadakan, dia mau memberikan suatu layanan untuk Indonesia. Servernya di mana? Bisa di Jakarta, bisa di Bandung, bisa di Surabaya, bisa di Medan, bisa di Balikpapan, bisa di Jayapura, ya. Jadi semuanya tersebar, tetapi tetap datanya tetap seolah-olah bisa terkomunikasi, seolah-olah bisa menjadi satu satu, satu apa ya, satu tempat ya, tapi sebenarnya enggak, ya. Sebenarnya mereka terpecah, ya. Bagaimana mereka bisa berkomunikasi antar server, bagaimana bisa berkomunikasi antar data, nah seperti itu. Itulah yang, fitur-fitur yang dibutuhkan untuk, mengelola apa yang namanya big data, ya. Nah kemudian ini, nah nih barusan saya ceritakan ya, massive distributed system, ya. Jadi sistem terdistribusi secara masif. Ya, secara luas. Jadi memang benar-benar, terdistribusi secara luas ya, servernya wah beda beda lokasi udah. Nanti kalau beda lokasi, beda waktu gimana cara nanganinya ya, kan misalkan di Indonesia ada waktu Indonesia Barat, Tengah, Timur, nah itu kan sudah beda waktu ya. Nah, bayangkan kalau orang misalkan, punya dulu dia buka rekening di salah satu bank swasta di Jakarta, ya. Tetapi dia sekarang lagi tinggal di Papua. Nah kan, nah terus dia di Papua, dia pakai yang namanya aplikasi mobile banking. Dia melakukan, transaksi melalui mobile banking. Nah kalau di aplikasi mobile banking jamnya gimana? Waktunya gimana ya? Kan pasti menyesuaikan di kalau timur WIT ya, WIT. Nah, terus di servernya pakai WIB. Nah itu bagaimana menanganinya ayo? Ya seperti itu. Jadi memang benar-benar massive distributed system, ya. Kemudian scalable arsitektur ya. Jadi arsitekturnya karena massive distributed system ya luas banget ya. Nih. Jadi itu adalah, sekilas perbedaan ya antara tradisional data dan big data. Nah dari sisi layernya, kira-kira kalau tradisional data dan big data itu bedanya apa? Nah jadi di sini, jadi yang di sebelah kiri ini, ya ini adalah abstraksi untuk big datanya. Kalau yang sebelah kanan itu adalah abstraksi data tradisionalnya, ya. Jadi, ini yang sering kita gunakan, ya, sering kita ketahui dan mudah kita ketahui dan sering kita gunakan. Nah, jadi kita bahas dulu untuk yang data tradisional, ya. Kalau yang data tradisional, yang pertama adalah physical layer-nya, jadi layer fisiknya. Nah, layer fisik ini merupakan layer atau level terbawah ya, di mana dia, menggunakan tingkat kompleksitas struktur data yang kecil, nah, terutama pada penyimpanan datanya. Nah, contohnya apa sih layer fisik nih? Ya hard disk-nya, ya prosesornya, servernya, ya kan? Kemudian, spesifikasi jaringannya dan seterusnya. Itu adalah, physical layer-nya, oke. Kemudian naik ke logical level atau layer ya, logic layer. Nah, apa sih logic layer ini? Dia menjelaskan tentang data yang tersimpan pada database, ya. Kalau yang ini kan database-nya tadi disimpan di sini. Nah, kalau ini dia membahas, menjelaskan data yang tersimpan di database. Bagaimana sih kita mengakses database-nya ini, ya. Bagaimana kita memberikan akses datanya, itu ada di logic layer, ya. Makanya di sini dikatakan di mana beberapa aktivitas yang dilakukan pada layer ini ya adalah proses desain database serta tools yang digunakan untuk proses backup. Ya. Jadi kalau kita belajar database itu kan ada dua ya yang sering dikenal itu ada data manipulation language ya, DML ya, sama data definition language. Nah, jadi dua-duanya itu ada di logic layer. Nah, ini. Jadi di sini. Oke. Berikutnya naik ke view layer.
layer tertinggi dalam data tradisional. Ngapain ini? Yang namanya view layer ya pasti menampilkan data. Bagaimana mengelola datanya, ya kan? Di dalamnya terdapat proses pengolahan data. Pakai apa? Bisa pakai query, bisa pakai trigger, bisa pakai prosedur, nah, terserah. Oke, berikutnya kita bahas tentang yang big data. Layer paling bawah di sini ada physical layer ya, sama physical layernya. Ya, di sini strukturnya pada big data mengalamatkan beberapa bentuk dan tipe data dengan performa data transfer yang cepat dan efisien. Nah, perlu diingat ya, kalau physical layernya big data, karena tadi massive distributed system, dan fisiknya memang benar-benar mungkin bisa dikatakan terpecah-pecah ya. Bukan terpecah-pecah sih, berada di tempat yang jauh yang terpisah-pisah ya, intinya seperti itu. Nah, bisa jadi di sini ya setiap, physical layer ini dia menghandle suatu jenis data tertentu. Misalkan yang di sini khusus untuk, misalkan contohnya servernya Instagram ya, yang ini servernya Facebook, yang ini servernya misalkan, YouTube ya video, yang ini servernya untuk, repository berupa dokumen ya, misalkan seperti itu. Itu dari physical layer. Jadi datanya itu memang macam-macam. Oke. Oke, berikutnya oke, untuk data layer. Oke. Nah, data layer ini dia eh, dia menjelaskan ya proses organisasi data. Jadi dari data yang tadi bermacam-macam, terus volumenya juga sangat besar, ya kan? Ya, dia diorganisasi. Ya. Jadi dia kerjanya itu di organisasi data sama pengambilan data. Nah, pas pas pengorganisasian data ini dia disertai dengan proses pemberian indeks pada suatu data yang nantinya akan didistribusikan pada suatu perangkat. Ya, jadi seperti ini. Ini kalau di dalam contoh kehidupan sehari-hari, misalkan Anda lagi googling gitu ya, eee, Anda mencari sesuatu dengan keyword tertentu. Misalkan, Anda mencari keyword, eee, katakanlah keyword, mata kuliah data mining atau inovasi teknologi gitu ya. Nah, yang namanya inovasi teknologi itu ketika Anda ketik, Anda enter gitu ya, itu kan pasti akan muncul beberapa list ya, daftar. Jadi mulai dari yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, kalau Anda amati setiap list itu kan, pasti kan dari berbagai sumber ya, dari berbagai website ya, iya kan? Nah, kalau dari berbagai website ini itu kan dikumpulkan ya, seolah-olah si Google ini dia ngumpulkan data dari berbagai website ya. Terus, macamnya banyak. Nah, kemudian dia diindeks. Nah, maksudnya diindeks ini, ibaratnya kayak dikasih nomor, ya. Kalau buku itu kayak, dibuatkan sesuatu yang namanya daftar isi, ya. Jadi halaman pertama, oh nanti diarahkan ke websitenya ini. Ya, halaman kedua diarahkan ke websitenya ini dan seterusnya. Jadi, di data layer itu, contohnya yang paling gampang itu yang bisa atau yang sering kita lihat, gitu. Kemudian berikutnya di compute layer ya. Jadi layer ini terdiri dari penggunaan software dalam hal proses, pemodelan data, pemrograman, serta pemrosesan. Nah ini, ya. Ini adalah compute layer. Jadi, seperti apa ya, kalau Anda belajar kemarin,
Data warehouse itu pakai aplikasi apa namanya? Saya lupa. Yang diajarin Pak Ari itu, apa ya? Pentaho ya. Jadi Pentaho. Nah, jadi Pentaho tuh mungkin, dia main-main di sininya ya, di compute layer-nya lah. Tergantung nanti Anda mau nampilin datanya seperti apa, itu tergantung Anda. Ya itu, kalau Pentaho itu cuman tools-nya aja. Kemudian di level yang oke, ada e-commerce. Kemudian di layer yang paling atas ya ada analytics ya. Nah, layer paling atas analitik ini suatu atau terdapat suatu standarisasi dan teknik yang digunakan untuk mengembangkan software yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang lebih spesifik. Jadi, layer atas ini kan analytics ya. Nah, di sini ada scientific exploration, business intelligence, government public sektor ya, sorry. Kemudian ada healthcare ya. Ini. Jadi, datanya tadi digunakan untuk apa? Ya digunakan untuk ini. Ya, seperti di mata kuliah kita, data mining gitu. Jadi di dalam data mining tuh ada di dalamnya business intelligence ya. Atau bisa digunakan juga di dalamnya di scientific exploration. Jadi menggali data, mencari pola itu ada di sini. Digunakan untuk siapa? Bisa digunakan untuk government, bisa digunakan untuk public sector ya, private sector dan seterusnya ya. Bahkan untuk bidang kesehatan. Ini. Oke. Jadi itu adalah dari sisi abstraksi layernya big data dan tradisional bedanya itu ya. Kalau yang tradisional cuman ini ya, kalau yang big data itu ada 4 ini ya. Kemudian nah karena big data itu datanya macam-macam, kemudian tadi sempat dikatakan massive distributed system ya, massive distributed system, yang namanya big data itu butuh sesuatu komponen pendukung ya. Butuh yang namanya komponen pendukung. Nah, apa saja sih yang dibutuhkan big data? Nah, secara singkat yang dibutuhkan big data itu ini. Ya, jadi big data itu butuh apa? Yang pertama butuh teknologi. Ya, butuh yang namanya security, butuh yang namanya programming models, butuh yang namanya analitik, butuh yang namanya data dimension, butuh yang namanya penjadwalan ya. Jadi sebenarnya kalau big data itu ada banyak ya, dari teknologi terpecah lagi menjadi framework-nya apa ya. Pakai yang open source, apa yang komersial ya. File sistemnya pakai apa? Pakai yang distributed system, paralel atau local file system. Teknologinya pakai tools apa? Pakai yang grafik, SQL atau NoSQL. Ya, security-nya pakai apa? Ya, pakai secure computing, pakai authentication, pakai secure communication dan seterusnya. Programmingnya pakai apa? Ini BigQuery, Thread, MapReduce ya. Kemudian analitiknya pakai apa? Web mining, text analysis, memory analysis, video analysis, predictive analysis. Macam-macam. Dimensinya pakai apa? Sementara ini kan kalian belajar data warehouse kan cuma di sini ya kan? Ya, pakai dari berbagai dimensi ya kan? Ya, terutama di sini ya kan, di variety-nya Anda belum belajar untuk high velocity-nya, large volume-nya, veracity, semi structure, unstructured, structured. Ini kan belum ya kan? Jadi sebenarnya big data itu luas banget ini. Nah, dan kalau mau dibahas di dalam satu mata kuliah itu nggak mungkin selesai dalam satu semester. Makanya Anda sebagai mahasiswa ini tugasnya harus sering-sering belajar mandiri ya. Harus bisa menjadi lifelong learner. Jadi Anda belajar sepanjang hidupnya. Jadi selama hidup Anda belajar terus gitu. Ya.
bukan long life learning ya, atau bukan long life learner. Jadi kalau long life learner itu belajar untuk apa? Hidup yang belajar untuk hidup yang panjang, jadi hidup yang panjang. Tapi enggak, ini belajarnya adalah selama hidup ya. Jadi selama hidup Anda harus belajar. Ya, bukan belajar untuk hidup panjang ya, tapi belajar selama hidup Anda. Ya. Jadi ini adalah bisa dikatakan ini adalah taksonomi. Jadi big data itu butuh apa saja sih? Ya, butuh komponen apa? Teknologi. Teknologi dipecah lagi menjadi dia butuh framework yang komersial, dia butuh open source, dia butuh file system, dia butuh tools. Ya. Kalau yang komersial, contohnya apa frameworknya? Pakai Google, pakai Panas, Pandas. Panas ya, nggak tahu ya Panas. Aneka, kemudian pakai Oracle ya. Kalau yang open source pakai Spark, pakai Hadoop. Nah ini mungkin pernah mendengar istilah ini ya. Ini. Jadi big data itu butuh ini nih. Luas banget ini ya. Nah, silahkan nanti Anda belajar. Anda kepingin belajar di mana ya? Kebetulan kalau di saya kan di sini ya, di analytics ya. Nah, di analytics dengan nama mata kuliahnya data mining. Oke. Nah, jadi sebenarnya antara IoT dan data mining sebenarnya ada korelasinya. Oke. Nah, jadi ini adalah komponen atau taksonomi big data. Berikutnya adalah dimensi ya. Jadi big data itu bisa dikatakan big data itu kalau dia mengandung 4V. Ya, 4V. V yang pertama ada volume, kedua velocity, variety, veracity. Ya. Kalau yang volume, kalau yang volume Anda mungkin pernah mendengar yang namanya istilah terabyte ya. Dulu Anda punya penyimpanan itu maksimal berapa ratus giga. Nah, sekarang sudah 1 tera, 2 tera. Nah, dari tera ini ditingkatkan menjadi zettabyte. Apa sih zettabyte itu? Berapa sih? Cari di internet. Ya. Sekarang sudah maju ya, Anda harus cari. Kemudian, dia punya yang namanya veracity. Apa sih veracity? Oke, ini ya penjelasannya. Jadi, nih. Oke, ini yang volume ya. Jadi, berhubungan kalau volume ini berhubungan dengan skala ukuran data ya. Datanya ini berkembang pesat karena adanya beberapa aplikasi bisnis, sosial web, dan seterusnya. Ya, kalau velocity dulu ya. Kalau yang velocity ini berhubungan dengan kecepatan ya, speed ya. Kalau Anda mungkin pernah mendengar di di fisika kan rumus kecepatan kan simbolnya pakai V ya. Sebenarnya dia velocity. Ya ini. Ya. Dari yang tadinya suatu batch ya atau tumpukan atau antrian menjadi yang namanya streaming. Nah, ini. Streaming. Oke. Nah, berikutnya adalah variety ya. Jadi big data ini memiliki varietas yang sangat sangat besar ya. Jadi variasinya sangat besar. Mulai dari tadi yang terstruktur, semi terstruktur hingga tidak terstruktur. Ya. Berhubungan dengan bentuk data ini ya, udah jelas ya ini penjelasannya. Kemudian yang terakhir adalah veracity. Ini berhubungan dengan ketidakpastian dan keakuratan suatu data. Ya. Nah, pada kondisi tingkat akurasi ya akan didapatkan ya, apabila dilakukan adanya proses filtering dan selecting data. Maksudnya gimana? Nah, jadi maksudnya gini. Jadi data itu dia akurat atau enggak, itu sebenarnya dia itu tergantung pada yang namanya proses filtering dan penseleksian data. Ya, ini. Jadi data yang ditampilkan akurat enggak itu tergantung dari filtering dan seleksi datanya. Contohnya lagi seperti saat Anda lagi googling ya, pakai Google ya. Anda masukkan keyword, misalkan Anda masukkan keyword misalkan Anda pakai keyword sobat ambyar, nah gitu. Jadi
yang muncul kan pasti yang berkaitan dengan sobat ambyar kan nggak mungkin ketika Anda Google sobat ambyar kemudian, di dalamnya muncul, konten atau berita dari website corona, COVID-19 dan seterusnya ya kan nggak mungkin kan. Nah, itu semua bergantung pada filtering dan selection datanya ini. Ya, oke. Jadi ini adalah dimensinya big data ya. Berikutnya adalah analisa dalam big data ya. Jadi, dalam big data itu terdapat, analisanya juga ya seperti yang tadi di dalam, taksonomi ya. Dalam taksonomi tadi sudah disebutkan ya. Ngapain sih analisa ini? Ya dia menganalisa data menggunakan model statistik, data mining, serta beberapa teknologi komputasi ya. Kemudian analisanya mengacu pada serangkaian prosedur, model statistik, kemudian diekstrak informasinya ya dari beberapa dataset atau set data ya yang berukuran besar ya. Contohnya kita bisa menggunakan atau yang mungkin bisa kita pernah dengar itu yang namanya text analysis, memory analysis, predictive analysis, graphic analysis. Nah ini ya ini ada analisa dalam big data. Kemudian dalam teknologinya tadi disebutkan juga butuh file system, butuh framework, butuh tools ya. Ini. Jadi ini file system yang efektif ya. Itu nanti pakai apa ya? Digunakan untuk mengatur datanya ya. Kemudian frameworknya untuk proses komputasi, kemudian tools-toolsnya yang digunakan untuk analisa dan sebagainya. Selain analisa ada juga banyak. Nanti silahkan Anda cari di internet. Nah, sekarang big data pada sistem cloud. Nah, ini generasi baru untuk membangun analisis ya, sistem analisis pada suatu data atau sebuah data melalui atau menggunakan suatu infrastruktur dengan skala yang bersifat elastis atau dinamis ya. Dan secara otomatis mengikuti ukuran data yang ada. Nah, ibaratnya ini kayak kita data mining ya, nanti data mining tetapi ya, kan kita udah bikin model, terus udah muncul polanya, udah muncul istilahnya label atau kelasnya ya kan. Tetapi dia bisa fleksibel mengikuti dengan komposisi volume data, komposisi variasi data ya. Jadi dia bisa ngikutin. Jadi kayak seperti cerdas, kayak dia bisa beradaptasi. Ya ini. Nah, jadi kalau pakai cloud kita bisa seperti itu. Ya, dia skalanya besar dapat didistribusikan ya. Kemudian data didefinisikan berdasar sistem akses datanya, bukan berdasarkan jalur atau nama filenya. File sistemnya ini dikatakan file sistemnya dinamis ya, membuat dan memetakan data yang ada. Jadi dia otomatis banget, dia bisa berubah sewaktu-waktu. Ya seperti ya contohnya yang sering kita gunakan Google ya. Ketika Anda lagi googling atau mencari sesuatu dengan keyword tertentu. Sistem aksesnya data berskala besar ya, bersifat transparan terhadap peran akses yang dimiliki. Kemudian kinerja yang tinggi memungkinkan proses komputasi yang cepat nih. Kemudian dia ini dapat memproses segala bentuk dan dimensi data ya. Mampu mengembangkan atau menyebarkan penggunaan sistem analisis, mekanisme replikasi atau duplikasi ya terhadap data dan sistem komputasi yang digunakan. Kemudian menggunakan mode intensif data pada skala platform yang digunakan. Ya. Jadi sebenarnya kalau kayak cloud itu terutama yang ini ya dia bisa kalau bahasa jadulnya atau bahasa gobloknya dia bisa auto duplicate, auto copy paste ya. Jadi misalkan ada suatu data di server tertentu misalkan di Jakarta. Ya, di Jakarta kemudian dia bisa auto duplicate
di-copy di mana? Misalkan di-copy di Surabaya. Tujuannya apa? Supaya apa? Supaya orang-orang Jawa Timur ketika ngakses data itu lebih cepat, karena servernya yang di Surabaya udah ngopi data dari Jakarta. Jadi datanya, atau request datanya itu nggak perlu sampai jauh-jauh ke Jakarta. Gampangannya seperti itu. Jadi request datanya cukup, di Surabaya, karena yang di Surabaya tadi dia sudah mengcopy ya, sudah mengcopy data dari Jakarta. Contoh simpelnya seperti itu ya. Nah, terus penggunaan aplikasi IoT dan big data, contohnya apa? Ya, contohnya ada Ubiquitous Network Robot Platform ya. Ini disebut dengan, kilobots ya. Jadi, ribuan swarm robot ya, menggunakan artificial intelligence secara kolektif. Nah ini. Jadi ini robotnya kecil ini sebenarnya, mungkin sebesar koin atau kancing baju ya, ya sekitar itu. Nanti silahkan Anda cari ya, kilobots. Nah, oke. Nih, jadi penggunaannya seperti ini. Ini contoh penggunaan IoT dan big data. Di sini dia digunakan untuk melacak ya, korban manusia ketika ada suatu bencana. Nah, ini makanya di sini for track swarm disaster robot in human detection. Nah, jadi dia mendeteksi manusia nih. Jadi ada korban bencana di mana dia pakai ini. Ya, pakai yang namanya kilobots atau swarm robots. Kemudian digunakan untuk industri, ya, industrial internet computing. Nah, ini dia butuh industrial internet computing requirement yang dibutuhkan apa? Dia butuh cloud, dia butuh big data, dia butuh manajemen aset, dia butuh mesin yang dia bisa berpikir sendiri ya, bukan machine learning ya, tapi mesin yang dia bisa cerdas ya, kemudian butuh keamanan, butuh akses data, butuh user experience. Nah, ini ya. Jadi ini. Nah, di sini ada Ubiquitous Network Robot atau swarm robot tadi ya. Jadi dia keunggulannya adalah menjangkau daerah yang sulit dan berbahaya bagi manusia dan dapat dipersiapkan secara cepat serta mampu melakukan kegiatan penyelamatan. Jadi intinya di sini dia mencari korban bencana ya. Kemudian robot ini disebarkan ke daerah-daerah yang sulit dijangkau manusia ya, manusia biasa. Kalau Anda luar biasa ya silahkan Anda jangkau ya. Nih. Dan swarm robot bentuknya ini bermacam-macam ya. Ada yang berbentuk ular, robot berkaki atau seperti laba-laba, nah ya kan. Ada yang bentuknya seperti ikan dan lain-lain sebagainya. Ya. Anda mungkin pernah mendengar seperti drone yang jumlahnya banyak ya, kemudian dia bisa dikendalikan hanya menggunakan satu pengendali atau satu remote. Ya, hampir seperti itu adalah swarm robot. Cuman bentuknya adalah drone, ya, itu. Nah, secara teknis bentuknya seperti ini. Jadi ada satu web server ya, ada satu server atau web server, dia terkoneksi dengan internet, ya. Nah, internet ini setelah dia terkoneksi dengan internet, nah, dia bisa dikomunikasikan dengan satu robot ya. Istilahnya kayak dantonnya ya, dan komandan peletonnya ya. Jadi ini adalah komandan peleton dan kemudian yang lainnya ini adalah prajurit-prajuritnya. Ya, yang dimana dia harus patuh kepada komandannya ya, robot satu, dan harus bisa berkoordinasi dengan prajurit-prajurit atau robot-robot yang lain. Jadi seperti ini. Ya. Jadi perintahnya dari server ke internet diperintahkan ke robot satu, maka robot satu dia mendistribusikan perintah. Ya, setelah didistribusikan silahkan si robot ini bekerja, namun tetap harus patuh dan berkoordinasi dengan robot yang lain. Nah, jadi sistemnya swarm robot seperti itu. Berikutnya, oke.
Nah, berikutnya, ada istilah SMAR, ya. SMAR itu kepanjangan dari Smart Environment Monitoring and Analytics in Real Time System. Jadi ngapain dia? Ya, dia ini tugasnya. Lemot ya, sorry. Komputer saya hang. Ayo. Nah, jadi si Smart ini suatu aplikasi monitoring kualitas air berdasarkan lingkungan, ya, secara real time. Nah, sistem ini dia terdiri dari beberapa aplikasi kecil atau subsistem ya yang saling terkoneksi. Di antaranya ada ROV ya. Dia ini dilengkapi dengan sensor kondisi air untuk mengetahui kondisi air pada sungai ya yang mampu dikendalikan secara jarak jauh. Kemudian ada sensor kondisi air dan banjir juga diletakkan di daerah tertentu ya untuk mengetahui kondisi air pada sungai ya. Kemudian mengukur arusnya, mengukur ketinggian ini. Kemudian semuanya data dari sensor ini dikumpulin di pusat datanya pakai yang namanya big data ya. Kemudian sistem dia juga menggunakan sistem pendeteksi terumbu karang ya menggunakan teknologi rekonstruksi 3D bawah laut. Jadi ini adalah contoh dari IoT ya. Dari yang namanya Swarm Robot, kemudian Smart tadi ya. Jadi Smart ini. Jadi kalau kita di prodi SI itu sebenarnya kalau kita lagi belajar IoT itu jangan cuman bikin misalkan Arduino bisa mendeteksi sensor atau bisa menyalakan lampu otomatis, itu enggak. Kalau di SI itu enggak cuman seperti itu. Kalau yang cuman tugas-tugas, menyalakan lampu otomatis, terus mematikan kompor otomatis, itu tugasnya anak elektro ya. Kalau kita lebih ke jadi setelah kita misalkan gini, setelah kita membaca sensor cahaya, nah kan kalau secara sederhana sensor cahaya intensitas cahayanya kurang dari 100 gitu, maka kan redup. Nah, terus lampu nyalakan gitu. Itu tugasnya anak-anak elektro gitu ya. Tapi kalau di tugasnya SI itu kita nggak cuman seperti itu. Ya misalkan kita mendapat data intensitas cahaya dari hari ke hari, ya kan? Kemudian digabungin dengan data waktu. Nah, pasti kan ketahuan. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu di jam yang sama, itu pasti intensitasnya pasti akan beda. Belum lagi nanti kalau ketika ada mataharinya lagi ketutup awan atau kita lagi mendung atau kita lagi gerhana matahari. Nah, itu kan pasti beda. Ya. Bukan hanya masalah cuman menyalakan lampunya, tetapi kita harus bisa memanfaatkan data intensitas cahaya matahari tersebut ya. Sehingga apa? Bisa digunakan untuk kecerdasan buatan. Nah ini, jadi itu salah satu contoh untuk kecerdasan buatan. Kemudian bisa juga digunakan untuk pengambilan keputusan. Ya, misalkan yang namanya oke di kampus kita itu kan ruangannya banyak. Itu pasti ada yang dekat dengan parkiran, ada yang masuk ke dalam ya kan. Nah, kalau yang dekat dengan parkir dan yang masuk ke dalam itu kan pasti Anda mau pakai patokan intensitas cahaya yang sama untuk menyalakan lampu itu pasti nggak bisa ya. Misalkan kalau yang di ruang parkiran atau yang dekat parkiran itu lampu akan menyala jika intensitasnya kurang dari 100 misalkan. Intensitas cahaya kurang dari 100 dia nyala. Oke, itu di ruangan atau di tempat yang dekat dengan parkiran atau agak terbuka. Tetapi di ruang yang lebih dalam, di waktu yang sama, ya, itu kan sudah gelap gulita baru nyala. Nah, berarti kan harus nyala duluan sebelum yang di dekat parkir, ya kan? Nah, jadi hal-hal seperti itulah yang harusnya bisa kita tangani ya untuk orang-orang sistem informasi. Jadi nggak cuma sekedar nyalakan lampu. Kalau nyala bareng gitu, wah itu kan pemborosan ya, pemborosan listrik. Tetapi kalau Anda bisa mengatur yang nyala duluan yang di ruangan yang dalam karena lebih gelapnya lebih duluan, baru yang luar
kalau gelapnya mungkin kurang dari 100 atau berapa. Nah, itulah yang sebenarnya yang harus kita pecahkan. Jadi bukan hanya cuman bikin device yang bisa mendeteksi sesuatu, kemudian nyalakan sesuatu, gerakkan sesuatu, itu enggak. Itu tugasnya anak elektro, ya. Tetapi tugas kita adalah, bagaimana memanfaatkan teknologi tersebut untuk ya tadi misalkan untuk menghemat listrik, ya simpel kan? Hanya ngatur nyala lampu yang dinyalakan yang dalam duluan, baru kemudian yang luar dan seterusnya. Itu kan sudah menyelesaikan suatu masalah untuk penghematan listrik, begitu. Oke, dari sini, videonya ya, terakhir. Ini nanti silakan Anda pelajari, kemudian setelah Anda pelajari nanti kita adakan, video conference ya untuk berdiskusi. Ya, dari diskusi ini nanti Anda yang kurang paham di mana, yang harus kita jelaskan lebih detail nanti di mana. Kemudian untuk, saya dulu pernah menjanjikan kepada Anda untuk menunjukkan, Node MCU ya. Ya nanti coba saya rekam ya, karena memang ya karena memang darurat corona ya, jadi kejadian luar biasa memang menyita banyak waktu ya, sehingga kita harus hati-hati, tetapi kegiatan atau produktivitas jangan sampai, berkurang. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi saat nanti video conference. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.